Puji Tuhan, saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Di hari ulang tahun saya ini, persis 22 Maret hari ini, saudara, ada satu hal yang cukup mencekam. Dan ini adalah sesuatu yang sedang terjadi atas dunia. Biasanya kalau ulang tahun ada kado, saya minta kado dari Tuhan, lakukan keajaiban Tuhan. Dan biarlah ada hal yang spektakuler akan terjadi atas dunia, khususnya bangsa kita. Saya percaya bahwa pasti ada sesuatu yang dahsyat terjadi. Saudara, hari ini juga ada live streaming karena beberapa orang minta. Dan apa yang Tuhan sampaikan, Tuhan memberikan satu ayat untuk menghadapi situasi ini. 1 Yohanes 4 ayat 4 ini yang kita harus kenal dan pahami. Saya akan mengajak saudara bersama-sama membaca 1 Yohanes 4 ayat 4. Ya, 1 Yohanes 4 ayat 4. Kalau sudah menemukan, kita akan baca bersama-sama. Yang sudah menemukan katakan amin. Amin. Sama-sama kita baca 2, 3. Kamu berasal dari Allah, anak-anakku, dan kamu telah mengalahkan nabi-nabi palsu itu. Sebab roh yang ada di dalam kamu lebih besar daripada roh yang ada di dalam dunia. Katakan amin. Saudara, perhatikan bahwa Tuhan berkata kamu berasal dari Allah. Nah, ini yang pertama nih. Anak-anakku. Seorang yang bernama Yohanes, yang sebagai rasul yang dikasih oleh Tuhan, dia tulis dalam suratnya dan dia sebutkan anak-anakku, berarti figurnya sebagai figur bapak. Memang perlu dibutuhkan bapak rohani untuk jemaat Tuhan, bukan sebuah kepemimpinan seperti dunia, tapi harus menjadi bapak rohani. Ya, saya ulang, harus menjadi bapak rohani seperti Yohanes berkata, anak-anakku. Dan kita semua sebagai figur dari Bapa mengikuti teladan Yesus Kristus. Lewat doanya Yesus pertama-tama dia berkata, Bapa kami yang di sorga. Jadi dia memperkenalkan Allah itu Bapa yang di sorga. Amin, saudara. Nah, Bapa akan perhatikan, akan pelihara anak-anaknya. Itu sebabnya iblis tahu ini dan dia mulai mau mengganggu kita, pikiran kita khususnya, di mana kita selalu dikasih panah kalau kita membuka celah. Dikasih panah sehingga kita ini ragu akan kehadiran Tuhan sebagai Bapa. Kenapa? Karena kita sakit hati sama orang tua kita. Karena kita sakit hati sama pemimpin rohani kita. Makanya keberadaan kebapaan itu dari Tuhan itu nggak 100% dialami, nggak maksimal dialami. Hampir semua orang kena mengalami, hampir semua orang kena mengalami kehilangan figur ayah atau ibu. Itulah cara iblis mendapat celah, kesempatan untuk kita ragu akan Allah sebagai Bapa. Di mana kenapa bisa begitu? Karena ada penampilan dimulai dari ayah-ayah jasmani, dan kedua penampilan ayah pemimpin rohani yang tidak tampil sebagai ayah. Itu sebabnya sebagai pemimpin rohani kita harus tampil sebagai ayah, sebagai bapak rohani. Nah, saudara ya. Kenapa? Karena Tuhan berkata kamu telah mengalahkan nabi palsu, sebab Roh Kudus ada di dalam kamu. Nah, jadi perhatikan ya. Diulangi untuk hari-hari ini, status anak itu perlu. Tunjukkan bahwa kita adalah anak Allah. Bagaimana menjadi anak Allah? Dilahirkan dari air dan roh.
Jadi Tuhan begitu jelas dan gamblang pernyataannya. Sama seperti halnya seorang manusia, kenapa dia ada di dunia? Karena dilahirkan. Itulah sebabnya juga kalau kita disebut anak Allah, berarti kita harus dilahirkan dari air dan roh. Begitu nyata sekali Tuhan bilang. Dan begitu nyata juga dilakukan oleh Tuhan dengan perbuatan-perbuatannya pada saat Yesus berada di Sungai Yordan. Yohanes Pembaptis bilang, aku harus yang dibaptis olehmu. Tapi Tuhan bilang tidak. Yesus sebenarnya nggak perlu dibaptis karena baptisan itu kaitannya dengan menguburkan segala dosa, kaitan dengan pengampunan dosa. Yesus nggak pernah dosa. Tetapi untuk menggenapkan seluruh kehendak Allah dan untuk menjadi teladan, dia dibaptis oleh Yohanes Pembaptis. Pada saat dia dibaptis, maka terjadi, saudara, baptisannya baptisan selam. Terjadi pada saat dia keluar dari air. Ayat itu jelas berkata keluar dari air, berarti dia sempat tenggelam dari air. Ini bukan sebuah doktrin dari satu gereja. Ini adalah pernyataan Alkitabiah, ini adalah kebenaran. Setelah dia keluar dari air, maka Roh Allah turun. Jadi ada peran dari keluar dari air karena dibaptis untuk menggenapkan seluruh kehendak Allah menjadi teladan. Lalu ada Roh Kudus turun, nampak secara kasat mata. Semua orang melihat itu. Nah, kemudian di sorga mendeklarasikan, menyatakan, ini adalah anakku yang kepadanya lah aku berkenan. Itu deklarasi yang terdengar oleh secara jasmani, saudara. Ini pendeklarasian. Sama seperti seorang yang lahir, dia mesti punya akte sebagai anak siapa. Itulah sebabnya kelahiran kembali dari air, baptisan air, dan dari roh, baptisan Roh Kudus, itu menyatakan seperti sebuah akte yang sah bahwa orang ini adalah anak Allah. Amin. Nah, saudara, jadi dengar baik. Kalau kita sudah anak dan ada Roh Allah dalam diri kita yang aktif, tidak pasif, maka Tuhan berkata, roh yang ada dalam dirimu lebih besar daripada roh yang ada dalam dunia ini. Nah, sekarang kita bahas mengenai sebuah virus yang sekarang ini sedang merembak, saudara. Cepat sekali penjalarannya. Namanya virus, dikasih namanya sih bagus karena seperti nama mobil, Corona. Ya, virus corona. Coba dikasih namanya jangan bagus sebenarnya. Virus semprol gitu ya. Enggak dikasih namanya bagus. Corona. Ya nggak tahu dari mana, itu urusannya mereka yang memberikan nama itu, saudara. Tetapi dengar baik, virus ini adalah mikroorganisme yang hanya bisa terlihat dengan mikroskop, tidak bisa terlihat oleh kasat mata ini karena begitu kecil sekali. Jadi tidak kelihatan. Nah, ini bahayanya yang begini. Saya ulang ya, virus itu adalah satu mikroorganisme, satu hal yang hidup, tapi dia bentuknya itu mikro. Nah, keadaannya begini, dia bisa menginfeksi sel makhluk hidup, baik itu binatang maupun manusia. Ini virus, entah nanti virus flu burung, flu babi, flu Hongkong, flu Singapura. Nah, termasuk sekarang ini virus corona. Saya ulang, ini adalah mikroorganisme, ini makhluk hidup, tetapi yang sifatnya kalau dia nempel di satu benda yang mati, misalnya di meja ini dia nempel, tidak kelihatan, nama kita tidak kelihatan. Saking kecilnya, waktu dia nempel, dia akan untuk virus corona 14 hari kemudian, kalau dia jangka hidupnya 14 hari kemudian. Setelah 14 hari kemudian nggak dapat sarana untuk masuk, mati dia, tidak bereaksi dia. Tapi katakanlah di 11 hari, 13 hari, sebelum 14 hari, ini menurut ahli-ahli, saudara ya, tertempel lah, misalnya ada di sini, tertempel sama saya, dia masuk ke pori-pori saya. Waktu dia nempel di benda mati, dia seperti mati, tidak bereaksi apapun. Tapi pada saat saya menempelkan tanpa sengaja karena saya tidak tahu, tertempel masuk ke pori-pori saya. Dan pada saat dia masuk ke sel tubuh manusia, maka dia hidup. Dia hidup dan berkembang biak.
dan kemudian menyerang seluruh organ tubuh. Yang akan mengadakan penyerangan yang khususnya sesak nafas. Ada beberapa artikel, kita coba uji juga lah, nggak apa-apa ya. Pertama kita tarik nafas dulu. Nah, tarik nafas, semua tarik nafas. Nah ini gini dulu saya kasih tahu. Begitu tarik nafas, kalau saya bilang mulai, lalu saudara harus hembuskan pelan-pelan. Ya, nanti saya ikut sampai 10 detik nih. Aduh, kalau saudara batuk, katanya konon katanya itu terkena virus. Tapi saya yakin ini batuk ini gitu. Kalau ini batuk kan tidak hanya karena kena virus, karena tenggorokannya kering segala macam ada. Oke, siap ya? Kita lihat dulu. Ini katanya nih. Kita cobalah, nggak apa-apa, diuji semua. Tarik nafas dulu. Keluarkan pelan-pelan. Oh, yang takut ya. Puji Tuhan. Bebas ya. Nah, saudara, saya katakan lagi, ini adalah berkaitan dengan virus. Bagaimana ayat berkata bahwa roh dalam dirimu lebih besar daripada roh dalam dunia ini. Roh itu dalam bahasa Ibrani ruah atau udara. Ada saudara bisa melihat udara? Nggak bisa. Bisa lihat udara? Nggak bisa. Udara yang tidak kelihatan itu kita hirup tiap hari. Yang kalau istilah kimia O2. Kalau beberapa virus ada di udara, tersedot sama kita. Jadi roh. Nah, khususnya roh yang berkaitan dengan ada Roh Kudus dan ada roh lain yang disebut roh nabi palsu. Roh Kudus dalam diri kita mesti ada. Ini lagi yang lebih besar, bukan lebih besar. Dia punya bentuknya lebih besar daripada bentuk-bentuk roh yang lain, bukan. Ini sebuah istilah bahwa powernya dahsyat Roh Kudus. Jadi percayalah kepada Roh Kudus. Dan roh-roh yang lain ini, khususnya roh jahat, dengar baik. Roh jahat itu sebenarnya kalau misalnya itu tempat angker, itu bukan tempatnya roh jahat yang disenangi oleh dia. Roh jahat itu ingin menempati siapa? Tubuh manusia. Persis geraknya kayak apa? Virus. Jadi kalau virus ada di satu tempat benda mati, dia tidak bereaksi apa-apa. Tapi begitu dia kena menempel benda mati, maka virus ini mulai bereaksi di sel-sel yang hidup. Demikian juga virus. Demikian juga roh jahat. Roh jahat itu kalau tempat angker bukan tempat yang dia inginkan. Tempat roh jahat itu mau jadi mana? Di tubuh manusia. Nah ini saudara, jadi kalau kita lihat demikian, kok geraknya ini kayak roh jahat. Makanya Tuhan menekankan ayat ini. Karena ada satu ayat yang muncul, yang disampaikan, yang inilah pesan Tuhan. Percayalah bahwa roh yang ada di dalam dirimu, Roh Kudus itu lebih besar dari roh manusia, dari roh nabi-nabi palsu, dari roh yang dibuat oleh manusia, bahkan lewat disebarkannya virus lah atau virus yang bocor segala macam, itu lebih kuat Roh Kudus. Amin. Makanya diperhatikan baik-baik. Diulangi bahwa kita harus yakin bahwa kita telah dibaptis air dan dibaptis Roh Kudus sehingga kita sah sebagai anak Allah. Amin, saudara. Amin, saudara. Nah, kemudian dengar baik. Kita baca 1 Yohanes pasal 5. Nah, ini perhatikan baik-baik, saudara. 1 Yohanes pasal 5 ayat 18 sampai 19. Yuk, tolong dibaca. Perhatikan ayat ini. Karena Tuhan berkata, selalu diungkapkan untuk perlindungan kita, ya, perlindungan kita yang begitu luar biasa, ada sebuah perlindungan yang begitu hebat sekali. 1 Yohanes 5 ayat 18 sampai 19. Nah, dengar baik, ada banyak orang berkata harus begini, harus begitu. Seolah-olah itu menjadi sebuah kebenaran.
kebenaran yang disebut baik oleh medis, baik oleh siapa saja itu kebenaran, tetapi sifatnya sementara waktu. Tapi kalau saudara pengen tahu kebenaran yang benar-benar, yang bersifat kekal selama-lamanya dan punya power adalah kebenaran firman. Jadi yang kita nanti katakan ini adalah kebenaran firman. 1 Yohanes 5 ayat 18-19. Yuk. Kita tahu bahwa setiap orang yang lahir dari Allah, terus tidak berbuat dosa. ini mesti ada ciri dalam diri kita bahwa setiap orang yang lahir dari Allah itu tidak berbuat dosa. Nah kalau saudara, aku udah lahir dari Allah, tahunya dari mana? Dibaptis air sudah, kelam sudah, saya udah berbahasa loh. Tapi tetap berbuat dosa. Nah ini cacat kelahirannya. Ini satu tanda tanya yang besar. Orang yang lahir dari Allah cirinya tidak berbuat dosa lagi. Terus tetapi dia yang lahir dari Allah, oleh karena keadaannya nyata sekali tidak berbuat dosa, maka dia, Yesus yang lahir dari Allah, yang juga tidak berbuat dosa, terus melindunginya. Terus dan si jahat tidak dapat menjamahnya. Si jahat tidak dapat menjamahnya. Ini merupakan satu protek, merupakan satu pelindung dari pelindung manapun. Ini yang terkuat, saudara. Lahir dari Allah dan masih ada ciri. Gini loh, kalau kita misalnya dibaptis selam, dibaptis Roh Kudus, itu adalah urusan satu doktrin misalnya. Oh saya sudah dibaptis selam, dibaptis Roh Kudus, sombong sekali kamu. Tapi ciri yang nampak luar adalah tidak berbuat dosa. Nah kalau dia lahir dari Allah masih mencuri, lahir dari Allah masih berbohong, mulai mempraktekkan perkara-perkara duniawi, pola pikir duniawi, dan mengambil sikap khususnya untuk berbuat dosa, ini kelahirannya perlu tanda tanya. Jadi syarat-syarat ini mesti kita penuhi. Kalau memang saudara lahir dari Allah, ini ciri yang kedua ini tidak berbuat dosa, maka Tuhan melindungi. Amin. Surah ayat 19, dengar baik. Kita tahu bahwa kita berasal dari Allah. Kita berasal dari Allah. Tadi 1 Yohanes 4 juga begitu kan? Kita berasal dari Allah. Berasal dari Allah. Yohanes 1 ayat 12 dan 13 itu juga menyebut bahwa kita yang berasal dari Allah ini bukan diperanakan dari darah dan daging, tetapi dari Allah. Yaitu tadi kelahiran kembali dari air dan roh. Begitu kuat sekali Tuhan menekankan soal ini. Terus dan seluruh dunia berada di bawah kuasa si jahat. Iya, apalagi sekarang di virus corona, seluruh dunia hampir kena semua di bawah kuasa si jahat. Bagaimana mengantisipasinya? Lahir dari Allah, dan kedua, tidak berbuat dosa lagi. Inilah waktunya untuk seluruh gereja Tuhan bertobat. Ya serius saudara ya. Tadi Tuhan bilang sama saya, lakukan proskuneo. Sebentar kita melakukan proskuneo. Proskuneo adalah satu tindakan kita berlutut, tapi tidak sekedar tubuh kita, seluruh roh kita harus melakukan tindakan juga sama, merendahkan diri di hadapan Tuhan, dan kemudian kita pergi. Itu proskuneo. Tetapi saya mau kasih tahu sedikit, saya mau ulas mengenai proskuneo, karena ini live streaming juga, jadi supaya pahami apa yang dimaksud dengan hal ini. Karena tadi Tuhan bilang lakukan proskuneo. Saudara, ungkapan proskuneo ini dalam Injil Yohanes pasal 4. Ini perhatikan dia, Injil Yohanes pasal 4. Jadi inilah yang kita mau hadirkan lewat proskuneo. Ada sesuatu yang Tuhan inginkan supaya dihadirkan dalam kita. Pada saat kita kemarin berdoa, saya istilahnya lupa ya, harusnya lakukan proskuneo. Dan seluruh koordinator ministry harus melakukan proskuneo. Jadi juga saya perintahkan untuk ministry lakukan proskuneo ini. Perhatikan konteks proskuneo di dalam Yohanes pasal 4. Mari kita baca ayatnya yang kemudian kata proskuneo ini muncul. Ya, proskuneo ini bahasa Greka. Ini muncul, saudara.
Di dalam Yohanes pasal 4 ayat 23. Perhatikan 23 dan 24. Kata proskuneo atau menyembah bahasa Indonesianya, bahasa Grekanya proskuneo, bahasa Inggrisnya worship. Ini yang dimaksud, ini bukan praise, bukan pujian, ini worship, ini yang paling tertinggi. Dalam tabernakel ini berada pada posisi mendekati tirai, saudara. Ini posisi yang tertinggi dalam kehidupan kerohanian. Mari kita baca Yohanes 4 ayat 23. Tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba. Waktu Yesus ngomong dan sudah tiba, jadi sudah 2000 tahun yang lalu. Maka ini sudah berlaku. Saatnya akan datang dan sudah tiba. Sebelum kehadiran Yesus, maka mungkin proskuneo atau worship yang dilakukan oleh orang Israel khususnya ada kekeliruan. Tetapi pada saat Yesus hadir, dia membenahi, dia memulihkan yang namanya proskuneo, worship, penyembahan. Saatnya sudah tiba, ya, bahwa penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan bahwa penyembah benar. Konteks ini saja memberitahu bahwa berarti ada penyembah yang tidak benar. Makanya Tuhan menyatakan, mengklarifikasi bahwa penyembah itu tidak semuanya benar di hadapan Tuhan. Penyembah benar itu harus menyembah Bapa. Ini adalah statement dari Yesus. Saya ulang ya. Ini adalah statement dari Yesus, bukan satu ungkapan dari seorang rasul lalu menulis. Bukan. Ini statement dari Yesus secara langsung bahwa penyembah benar harus menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Terus. Sebab Bapa menghendaki penyembah demikian. Bapa menghendaki penyembah demikian. Nah, dalam bahasa aslinya bahwa proskuneo, penyembah, dia harus penyembah Bapa, harus proskuneo kepada siapa? Bapa. Tetapi arti dari proskuneo itu adalah satu sikap menyembah yang ditujukan dengan rasa hormat yang paling tinggi kepada seorang tuan. Jadi proskuneo ini adalah seorang budak yang memberikan, yang mencium atau melihat tuannya atau mencium tuannya sebagai dia seorang budak ya. Atau seperti anjing yang mencium tangan tuannya dengan menyatakan rasa pengabdian. Jadi tujuan, arah, fokus pikiran dan seluruh kehidupan kita ini bukan mengarah kepada Tuhan sebagai Bapa. Dia itu Bapa kita. Tetapi pada saat proskuneo, dia itu adalah Raja Agung tertinggi. Ini jadi kalau saya diberikan sebuah gambaran oleh Tuhan. Jadi kalau engkau melakukan proskuneo, engkau adalah seperti seorang pangeran dan putri-putri kerajaan sorga, tetapi dalam apel besar. Dan Bapa kita adalah rajanya. Yesus Kristus adalah rajanya. Tetapi kita nggak bisa berkata begini, ya kami mengabdi kepadamu ayah. Tidak ada kata ayah, tidak ada kata papi, tidak ada kata Bapa. Kami mengabdi kepadamu Tuhan, Raja Agung, Tuanku yang agung. Kami mengabdi. Itu Bapa kita. Tapi nggak ada kata Bapa di situ. Itu penghormatan tinggi. Kenapa? Dalam apel besar, seluruh panglima memakai pakaian kerajaan. Kita juga memakai pakaian kerajaan. Itulah proskuneo. Proskuneo itu suasana seperti itu, saudara. Itu kita tahu dia itu Bapa kita. Tetapi dalam hal itu lagi kita proskuneo, kita nggak bisa menyebut dia ayah. Tidak. Kami mengabdi kepadamu, ya Tuanku, Raja Agung, kami mencium. Itulah proskuneo yang benar. Tapi sekarang muncul satu, saya ini penyembah. Loh, kok jadi sombong ya? Kata ungkapan penyembah saja kok. Waduh, tidak ada kesombongan di situ, saudara. Betul-betul satu pengabdian diri dan tidak ada harganya apa-apa di situ. Karena dia harus statusnya, posisinya seperti seorang budak. Itu
Itu yang Tuhan bilang, lakukan terus. Saudara, beberapa saya dapat firman mengenai tulah. 2018 saya dapat visi. Entah tiba-tiba Tuhan bilang, tampilkan aku sebagai pembebas. Kita semua ingat ya, Natal kita 2018. Visi itu ada memasuki 2019. Di Natal itu kita nyanyinya, mari semua nyanyi haleluya, mari dan melompat untuk Raja kita. Saya dapat lagu ini karena di situ ada kata-kata pembebas. Besar mulia Dia Yesus Tuhan, penebus pembebas kita. Saya nggak tahu kan, saya dapat. Kita nyanyikan Natal 2019 bulan Januari. Apa yang saya sampaikan visi itu. Kalau pembebas berarti kaitannya dengan Musa. Karena tokoh pembebas itu di dalam Alkitab adalah Moses, Musa. Jadi sejak 2018 itu kita membahas, bukan? Jemaat membahas tentang bagaimana pribadi Musa, bagaimana cara dipanggil, dan kita sekarang ini sudah kepada tulah yang ke-7 sebenarnya. Dan kita sudah melihat tulah yang ke-6. Justru inilah munculnya seperti jenisnya virus corona ini tiba-tiba tidak tahu, karena begitulah yang terjadi. Tuhan bawa ke situ. Tapi intinya saya mau kasih tahu. Tiba-tiba di bulan Januari ada belalang begitu banyak sekali yang ada di Arab. Kok sepertinya Tuhan meneguhkan apa yang saya dapatkan. Saya cuma ikuti aja alur Tuhan. Saya tahu bahwa visi yang saya dapatkan ini rasanya mungkin banyak perbedaan dengan visi-visi yang didapat oleh pendeta-pendeta besar, pendeta-pendeta. Karena ini rasanya kok kembali ke zaman dulu, nggak ada ungkapan generasi Musa lah, generasi pembebas lah, nggak ada. Saya mengalir saja, saya tidak tahu. Memang saya tahu bahwa pembebasan yang terjadi ini Tuhan nyatakan bahwa ada klimaksnya. Aku akan lakukan tahun Yobel besar. Kapan tahun Yobel itu? Waktu direptur. Karena kita terikat, masih terikat. Sampai detik ini kita masih terikat. Dengan apa namanya? Karena kita perlu makan. Kita masih terikat dengan dunia. Kita masih terikat dengan uang. Sehebat-hebatnya kita tetap masih terikat. Jadi kalaupun orang yang sudah katakanlah rohaninya tinggi, tetap dia perlu makan. Masih terikat, masih dunia, kan masih ada terikat. Dia tetap perlu makan, dia puasa. Kalau mau puasa berapa hari? 40 hari 40 malam. Itu gak semua orang bisa, kecuali orang-orang tertentu yang dipakai sama Tuhan. Artinya kita masih terikat, kita masih kerja dan lain sebagainya. Tapi saatnya dibebaskan itu artinya tidak terikat lagi. Baik secara roh, baik secara jiwa maupun secara daging. Kapan itu? Raptur. Makanya karena kita tidak terikat, terbang dia. Raptur. Itu tahun Yobel besar. Sebelum mendekati tahun Yobel besar itu, maka kita harus merayakan hari pondok daun-daunan. Ini kita lakukan di 2019. Betul ya? 2019 kita rayakan Hari Raya Pondok Daun-Daun. Paskah. Dan terjadilah di situ kita mendapatkan satu pengertian bahwa waktunya akan tiba. Saat saya ungkapkan saja, baik suci ketika dibangun, maka waktunya akan tiba. Kita harus menanggalkan. Kalau saudara punya istri seolah-olah tidak punya istri. Artinya jangan terikat dengan istri. Itu memang sendiri-sendiri kita. Hari ini masih ada yang bilang, aduh saya ngajak suami saya untuk berdoa, lakukan apa yang Pak Harun katakan, dia nggak mau. Tapi nanti waktunya nggak bisa lagi. Dia nggak mau, terserah. Karena keselamatan atas diri sendiri. Jangan kita menjadi sedih dengan keadaan orang. Kalau kamu punya barang, membeli sesuatu, maka Tuhan bilang, kalau kamu membeli sesuatu,
Anggap tidak boleh. Kalau kamu apa saja yang ada dalam dunia ini kita nggak boleh terikat. Karena waktunya sudah singkat. Nah di situ di bait suci ketiga. Tiba-tiba saya ketemu dengan seseorang yang mengucapkan tentang bait suci ketiga. Apa yang saya dapat gambaran diungkapkan secara gamblang, secara visi dari orang ini, konfirmasi. Sudah banyak konfirmasi. Apa yang saya dapatkan terkonfirmasi sudah. Orang ini tidak saya kenal, terkonfirmasi semua. Kita bukan satu penggebalan yang besar, kita penggebalan yang kecil. Tapi kita tahu apa yang namanya malaikat maut. Karena saya pernah mengalami di ambang kematian. Saya tahu apa yang namanya hampir mati. Nyawa saya sudah di sini. Waktu saya radang otak, saya harusnya mati atau cacat. Tapi saya sembuh secara sempurna. Saya tahu dengan perjuangan bersama dengan istri saya, yang kadang-kadang di hari-hari yang lalu, ini hari rasa hampir mati dia. Saya tahu artinya, dan saya tahu begitu yakin mengatakan tenang. Saya tahu artinya bagaimana hati yang gembira adalah obat yang manjur. Saat saya kena vertigo dari Jakarta, dan saya harus nyetir sampai Pegadaian karena pelayanan. Dan saya nyetir dalam kondisi vertigo. Saya ciptakan hati yang gembira. Itu nggak sekali dua kali. Dan saya terus melayani. Jemaat juga pernah mengalami saya pelayanan, tapi terus melayani. Hanya saya pakai kursi. Wajah sudah pucat luar biasa. Saudara, setiap kalau orang kena vertigo nggak bisa dia harus segera. Tidak, saya percaya dengan kebenaran firman. Hati yang gembira adalah obat yang manjur. Jadi saya ulang nih, kalau orang makan obat, kalau saya makan obatnya apa? Ciptakan hati yang gembira. Waktu saya ciptakan hati yang gembira, saya lagi makan obat dari Tuhan. Saudara, jadi beberapa minggu lalu Tuhan ingatkan ini. Waktu terjadi keadaan ini, memang ada pernyataan visi, ada kuda hijau kuning, kuda maut, dan kemudian dibarengi dengan kuda hitam. Ini di udara, berarti krisis atas dunia. Kuda maut itu kuda hijau kuning. Dan lewat virus corona, biarpun tingkat kematiannya sebenarnya lebih rendah daripada virus-virus lain, tapi tingkat penyebarannya tinggi dan rasa khawatirnya tinggi. Virus corona ini konon kata para ilmiah hanya menyerang imun kita, kekebalan tubuh kita. Sedangkan kita ini untuk kebal tubuh kita, imun kita naik, caranya bagaimana? Jangan cemas. Tapi dunia sedang diliputi dalam kecemasan. Indonesia sedang diliputi dalam kecemasan. Memang sih semua menjaga, tapi tipu secara tidak sengaja. Roh jahat inilah yang disebut roh nabi palsu inilah yang keluar secara dimensi roh yang kita nggak ada orangnya, tapi ada tiba-tiba kok di hati kita ada cemas, panik. Pemerintah mengadukan dalam keadaan Pak Presiden kita dengan dalam keadaan tenang, dia berkata, saudara-saudara, wajahnya dengan tenang, tapi yang dengar panik. Kenapa? Ada roh yang lain berarti di udara yang memang sedang mengepus kepanikan. Karena sebelum ini terjadi di Indonesia ini ada awan gelap. Kalau saudara di dalam keadaan mendung, hampir semua kita juga nih secara alami ya. Mendungnya bukan mendung yang main-main gitu ya. Ada deg-degan juga, apalagi kalau jeleger gitu kan. Padahal nggak kena kita, cuma dia deg-degan juga gitu ya. Ada sekian, tutup telinga, nggak tutup mata, tutup telinga. Itu kan alami ya. Nah ini keadaannya di situ diungkapkan, dapat visi dari Tuhan. Indonesia gelap. Pikir saya gampang lah. Tapi memang diungkapkan sebelum terjadi virus-virus ini, Indonesia sedang mencekam, bahkan dunia sedang mencekam.
Saya pikir gampang gini, betul, mencekam. Saya juga mencekam. Tapi mari kita tingkat sekarang, jangan panik. Makanya roh yang ada dalam dirimu lebih besar daripada roh yang ada dalam di nabi-nabi palsu, di segala macam. Nggak taunya roh jahat ini seperti singa yang mengaum-ngaum. Kita baca satu Petrus 5 ayat 7 sampai 9. Yuk cepat dibaca yuk. Ya, haleluya. Kalau saudara panik, oke. Tuhan maklumi. Itulah sebabnya Tuhan memberikan satu ayat ini. Tuhan memberikan solusinya. Ya, 1 Petrus 5 ayat 7 sampai 9. Ya, Tuhan nggak berkata, nggak rohani banget kamu ya, panik. Enggak. Tuhan maklumi, itu sebabnya ada ayat ini. 1 Petrus 5 ayat 7 dimulai, yuk. Serahkanlah segala kekuatan. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepada Allah. Jadi artinya kalau kita panik, Tuhan memang maklumi. Tetapi ayo lakukanlah kebenaran firman dengan cara menyerahkan segala kekhawatiranmu, kecemasanmu kepada Tuhan. Terus, sebab Ia yang memelihara kamu. dan percayalah, itu pemelihara jiwa kita. Apalagi kita ini anak. Amin, saudara. Terus sadarlah dan jaga-jagalah. Setelah kita serahkan segala kekhawatiran kita, lalu kemudian setelah bagiannya Tuhan, jadi saya mendapatkan satu hal dari Tuhan. Nggak taunya, saudara, khawatir kita itu bagiannya Tuhan. Jangan serahkan dong, ngambil bagian Tuhan lalu kita taruh khawatir kepada kita, lalu kita khawatir cemas. Itu bagian Tuhan. Amin. Halo. Ini positifnya nih. Jadi khawatir itu bagian Tuhan. Kalau kita serahkan itu bagian Tuhan. Bagian kita apa? Lakukan firman saja. Serahkanlah segala khawatirmu kepadanya, sebab Ia melihara kamu. Jangan khawatir. Nah, yang selanjutnya setelah kita serahkan, jangan nganggur, sadar dan berjaga-jagalah. Terus lawanmu si iblis. Berjalan keliling sama seperti kayak ini. Corona bukan berarti virus corona itu iblis, bukan. Tapi dengan adanya virus corona, dia memanfaatkan momentum ini, dia memanfaatkan kesempatan ini, memberikan kepanikan yang dahsyat banget. Karena lawan kita, lawan manusia ini semuanya iblis. Itu semua manusia itu lawannya iblis, syaitan gitu loh. Bagaimana cara dia bekerja? Bekerjanya adalah berjalan keliling dan mengaum. Terus dan mencari orang yang dapat ditelan. Mencari orang yang dalamnya. Kayaknya iblisnya ompong ya. Biasanya kalau singa begitu dapat orang, gimana? Ditelan nggak? Kalau singa ditelan nggak? Saudara, binatang apa yang kalau dapat mangsa ditelan? Ular. Berarti sebenarnya iblis jadi jadian. Ini singa jadi jadian. Nggak taunya identitasnya kebuka. Sebenarnya mah ular. Cuma ular aja. Kalau dapat sapi, di ular apa? Ular piton dapat sapi. Lalu cuma kalau singa enggak. Ada ditelan. Ini ngatanya iblis yang mulutnya ular. Ini singa yang mulutnya ular. Ini singa jadi-jadian. Tapi aslinya itu iblis itu ular. Terus. Lawanlah dia dengan iman yang lawanlah dia dengan percaya. Orang yang percaya itu tidak panik. Makanya setelah kita serahkan khawatir kita, lalu percaya, sadar itu berarti kita jangan tidur rohani. Ayo jangan tidur rohani, semua jangan tidur rohani. Dan jaga-jaga. Bukan terus juga, saya mah gak kena. Itu namanya gak jaga-jaga itu. Tetap jaga-jaga apa yang dilakukan pemerintah, ayo kita lakukan. Sering cuci tangan. Ya, berjemur. Ayo berjemur. Saya juga mau berjemur besok-besok. Olahraga. Tingkatnya imunitas tubuh, kekebalan. Jangan, saya mah gak akan kena. Nggak boleh gitu. Yang disebut sadar berjaga-jaga itu nggak boleh ngomong sembarang. Terus
Sebab kamu tahu ya, bahwa semua saudaramu di seluruh dunia menanggung penderitaan yang sama. Ini gara-gara virus corona di Italia, di Perancis, di mana lagi? Di Amerika. 185 negara. Mereka berdoa kepada Yesus. Saudara-saudara kita, semua juga menanggung penderitaan yang sama. Virus corona ini menggenapkan 1 Petrus ini. Tapi saya mau kasih tahu juga, Tuhan berkata, ini yang sedang aku lakukan. Ada penghukuman dari Tuhan, ada 3 kali penghukuman. Untuk Mesir, dengar baik ya, Mesir itu kena ulah. Jadi waktu saya dapatkan tentang tahun pembebasan atau pembebas Yesus sebagai pembebas kita, maka arahnya kepada Musa. Musa itu membebaskan Israel dari perbudakan Mesir. Betul ya? Bagaimana caranya? Begitu saja kan dibebaskan. Kalau budak itu harus dibayar dengan duit kan. Sorry ya, duit bukanlah solusi yang hebat. Semua masalah bisa diselesaikan kalau punya duit. Keliru. Waktu Musa melepaskan Israel dari Mesir, justru Musa berkata, biarkanlah Israel adalah anakku, anakku yang sulung. Biarkanlah Israel pergi dan beribadah kepadaku. Tapi kalau engkau tidak membiarkan Israel pergi, maka anakmu yang sulung, seluruh orang Mesir, aku bunuh. Keluaran. Jadi terjadinya pembebasan itu yang dipimpin oleh Musa karena persoalan ibadah. Keluaran pasal 4 berulang-ulang disebutkan. Nanti ada 1 poin yang terakhir kita akan lihat. Keluaran pasal 4. Musa berkata kepada Firaun, karena firman Tuhanlah yang bicara. Jadi Musa sebagai penyambung lidah menyampaikan apa yang disampaikan oleh firman Tuhan kepadanya, dia dengar dan dia sampaikan kepada Firaun. Yuk, 22, Keluaran 4 ayat 22 dan 23. Yuk. Maka engkau harus berkata kepada Firaun. Beginilah firman Tuhan. Narasumbernya adalah firman. Jadi karena Musa dengan firman dia sampaikan. Saya mendapatkan firman, saya sampaikan. Beginilah firman Tuhan. Ya, Israel ialah anakku. Israel ialah anakku. Makanya ya, tadi ya berulang kali diungkapkan, kau lahir dari Allah, kau telah dilahirkan kembali dari air dan roh, engkau sebagai anak Allah. Sama ini ulangi lagi, Israel ialah anakku, anakku yang sulung. Terus sebab itu aku berfirman kepadamu. Biarkanlah anakku itu pergi dan bebas. Terus supaya ia beribadah kepada. Nah ini dia saudara. Jadi tujuannya Tuhan memperhatikan Israel, mengangkat sebagai anak supaya beribadah. Dan Israel itu adalah sulung. Jadi makanya ibadah itu ada tanda kesulungan yang diprioritaskan. Ibadah kalau ibadah ya kalau ada waktu. Ibadah yang tidak berkualitas nggak bisa melakukan hal yang dahsyat. Ibadah itu harus berkualitas, disulungkan, diprioritaskan terus. Tetapi jika engkau menolak membiarkannya pergi, maka aku akan membunuh anakmu yang sulung. Nah itu adalah Keluaran 10. Sebelum Keluaran 10, Keluaran 1, 2, 3, karena terus nggak bertobat, dia sombong Firaun, dia semakin meningkat pulanya sampai Keluaran 10. Barulah Israel pergi, dikeluarkan, dibebas. Jadi kalau kita dibebaskan, dikeluarkan dari kegelapan dunia, dari perbudakan dosa untuk apa? Ibadah. Supaya ada tujuan Tuhan, supaya kita ibadah. Ibadah yang berkualitas. Jadi begitu hebatnya kuasa ibadah. Sebab siapapun yang menghalangi, terjadi tulah. Nggak peduli siapa. Tapi memang saat tulah 3, 4,
keempat, apalagi tulah-tulah virus, bara, tulah dari abu jadi debu, tulah keenam, ini tulah ketujuh, saudara, hujan es dan api. Wah, itu dahsyat banget. Itu terjadi di mana? Di Mesir. Sedangkan Israel di mana? Di Mesir. Ya, kalau saya dapat gambaran mereka yang orang Israel ini tetap juga ketar-ketir karena Israel adanya di Mesir. Nah, kalau Israel adanya di luar Mesir, bodoh amat. Yang Mesir kena, saya mah bukan di Mesir. Katakanlah Israel adanya di mana? Di tanah Kanaan misalnya. Bodoh amat, itu masih kena. Israel itu ada di Mesir, di tanah Goshen, dan tanah itu dekat Pitom dan Ramses, di antara dua kota itu. Di mana di situlah Firaun ada. Ya sama kayak kita, saudara. Kita ini ada di dunia. Dunia sedang kena virus, panik, rohani loh. Enggak. Serahkanlah kepanikanmu kepada Tuhan. Itu bagian Tuhan. Panik lagi, serahkan lagi. Serahkan kepada Tuhan. Banyak doa begitu. Kalau kita serahkan itu kita doa. Panik lagi, ya doa lagi. Panik lagi, ya doa lagi. Ini latihan namanya, latihan sampai kemudian kita stabil dan tidak panik. Nah, inilah kuasa ibadah yang dahsyat. Saudara, Israel baru keluar dari Mesir, Mesir dikasih 10 tulah. Tapi dunia, nah ini sekarang ibadah ini dikecilkan sih. Termasuk oleh orang Kristen. Ibadah-ibadah, tapi enggak dengan pakaian kurang sopan. Loh, serius loh. Kita ibadah harus sopan sama Tuhan. Bukan nggak perlu pakaian yang paling bagus, nggak perlu, tapi sopan lah. Dengan pakaian yang sopan. Jangan ibadahmu pakaiannya serba mini. Sama mini sini mini, robek-robek sono juga kayak kusta gitu. Orang kusta itu robek-robek. Dia pakainya bagus, robek-robek. Kusta. Oh, berarti kusta ada kali yang begitu-begitu. Inilah yang membuat Tuhan jadi muak. Tuhan memuntah melihat orang Kristen. Karena begini juga, Israel 10 tulah atas Mesir gara-gara Israel karena nggak boleh ibadah. Tapi dunia sebentar lagi dan sedang terjadi 21 hukum. Hukuman yang sedang terjadi hari-hari ini adalah hukuman meterai. Kuda-kuda muncul. Makanya ada 3 kuda yang muncul di dunia ya. Dulu pernah terjadi kuda ini muncul di Indonesia, tapi selesai sudah. Jadi meterai itu tidak urutan. Jadi meterai itu begini, kalau kuda ini nampak oleh para pelihatnya segala macam, nginjek tanah, katakanlah Subang gitu ya. Apa yang ada di Subang ini? Kuda hijau kuning. Siap-siaplah orang Subang akan mengalami maut. Nanti dengan kecelakaan kah, dengan wabah seperti virus ini atau DBD kah, dengan bencana alam, ya ini Subang ini tangkuban perahu bisa meletus dan macam-macam. Kalau kudanya hijau kuning, kalau kudanya hitam, krisis. Kudanya merah padam, peperangan. Entah peperangan di antara kampung kah, wah chaos terjadi, kacau. Nah 3 kuda ini muncul bukan di Indonesia, ini di udara, berarti menguasai dunia. Pertama hijau kuning yang dilihat sebelum peristiwa virus corona terjadi. Kedua berbarengan, jadi yang kedua ini muncul berbarengan, kuda hijau kuning dan kuda hitam. Makanya ekonomi ini hancur. Nah yang terakhir baru dia muncul, kuda merah, kerusuhan atas dunia. Inilah hukuman dari Allah Roh Kudus, meterai. Karena kita ini dimeteraikan oleh Roh Kudus sebagai meterai, jaminan sepenuhnya kita masuk surga itu Roh Kudus. Nanti setelah ini, nanti muncul ada
ada kuda putih, ada orang yang martir. Nih martir ini banyak, tapi kok ada seruannya, kapan dibalaskan darah kami? Lalu nanti ada materai ke-6, gempa bumi, urutan. Tapi materai itu adalah kalau dia muncul sama kayak gini disegel. Materai itu seperti segel. Nah, pasti terjadi. Kalau muncul, itu seperti disegel. Ini pasti terjadi. Kapan? Sampai berapa lama? Tidak peduli. Yang penting itu maunya Tuhan. Segel, materai muncul, ada materai ke-6, materai pertama, kedua, ketiga terbuka atau terlihat terjadi. Mana dulu? Bukan urutan. Kalau sangkakala dan cawan luka urutan. Jadi setelah materai ke-6 mendekati materai ke-7, materai ke-6, lalu materai ke-7, sebelum materai ke-7 terjadi, jadi materai ke-6 itu nanti ujung. Jadi gempa bumi yang dahsyat itu pasti terjadi. Nah, gitu loh. Tapi nanti saat Tuhan Yesus datang kali yang kedua di Tuhan kedatangan yang kedua, setelah rapture 3,5 tahun dia datang dengan dia nampak dari seluruh, semua manusia nampak. Kalau rapture dia datang tetapi sebagai pencuri. Kedatangannya seperti pencuri, bukan dia pencuri, seperti pencuri, makanya dia gila. Diplesetkanlah dengan film Avenger. Gila. Namanya apa? Blip. Namanya apa yang hilang itu? Blip ya? Atau apa gitu. Diplesetkan. Iblis tahu, makanya diplesetin. Semua film-film Hollywood memplesetkan firman Tuhan. Hanya saya ulang nih ya, nanti waktu kita hilang nih, dunia gimana cara mengatasinya? Gampang. Semua orang-orang itu diculik sama alien. Tenang, oh dunia yang kacau ya. Oh alien yang kurang ajar alien. Nanti alien itu akan menyerang kita. Yang menyerang itu yang nyerang dunia itu siapa? Kita. Yesus Kristus turun dengan kuda putih bersama dengan seluruh orang-orang kudusnya turun ke bumi. Tadi bagian mana saya nggak tahu. Sweeping. Itulah terjadi sweeping besar-besaran karena mesti menegakkan kerajaan 1000 tahun damai. Di mana Yesus sebagai raja. Ah kita jadi mana turunnya? Jadi ramai. Jadi nanti diomongin sama mereka apa? Kita ini sebagai apa? Alien. Kurang ajar kan? Kita alien. Padahal iblis tuh yang aliennya tuh iblis. Ada di bumi, menguasai manusia dengan pengaruh antikrisnya. Oke. Jadi perhatikan ada 3. Nah, saudara, ini materai ke-7 sedang terjadi. Di mana Tuhan sedang memeterai 144.000 orang Israel. Itu urusan Tuhan, jangan cari tahu. Yang penting kita ini, meterai kita adalah siapapun boleh dimeterai, mendapatkan kesempatan anugerah Tuhan terbuka. Waktu Yohanes melihat di Wahyu pasal 7, Yohanes melihat ada banyak sekumpulan orang dari suku, bangsa, kaum dan bahasa. Tidak terhitung banyaknya. Oh haleluya. Jadi masih terus terbuka lebar untuk anugerah Tuhan. Siapa mereka? Mereka lah yang keluar dari kesusahan. Nah, karena kan seperti Musa itu mengeluarkan Israel dari perbudakan. Kita harus keluar dari dosa, ini pertobatan. Dan mereka, nah di hari terakhir, kalau saudara mau dirapture, maka saudara harus seperti tanda ini. Mereka memegang daun-daun palem, dalam bahasa asli daun palem, korma. Salah satu daun-daunan dalam perayaan pondok daun-daunan. Artinya mereka yang dirapture adalah mereka yang melakukan hari raya pondok daun-daunan. Nah, di penghukuman materai yang sekarang ini sedang berlanjut. Nanti penghukuman kuda, ini masih kuda-kuda terus yang muncul. Ya ada lagi nanti darah-darah orang yang tak bersalah ini meraung-raung. Itu materai kelima. Kapan kami dibalaskan? Kapan darah kami dibalaskan? Tunggu sampai genap, nanti ada pembalasannya. Orang yang tak bersalah ini, darah yang sudah dicurahkan oleh bumi ini, ya nanti ada para martir segala macam. Itu nanti ada pembalasannya.
tapi belum waktunya. Saudara, pada saat penghukuman ini terjadi, Tuhan bilang, inilah yang terjadi. Saudara pahami baik-baik. Kenapa saya ungkapkan hal ini? 1 Petrus 4 ayat 17. Karena Tuhan terus mengingat-ingatkan ini. Dan mari coba perhatikan baik-baik. Ini poin terakhir. 1 Petrus 4 ayat 17. Tolong dibaca yuk, segera. Karena sekarang telah tiba saatnya. Sekarang telah tiba saatnya. Penghakiman dimulai. Penghakiman dimulai. Terus. Dan pada rumah Allah sendiri yang harus pertama-tama dihakimi. Itulah sebabnya. Yang dimaksud rumah Allah itu siapa kira-kira? Orang Kristen. Saudara dan saya. Pemimpin orang Kristen siapa? Para pendeta. Ini sedang dalam pengujian besar-besar. Pelayanan kita harus diperbaiki. Ibadah kita harus diperbaiki. Makanya lihat, negara-negara mana yang justru pertama dari Wuhan sini. Kedua, siapa? Kita. Itu negara suci. Ada Vatikan di sini. Kematian yang terbesar. Tetap kita berdoa mohon belas kasihan dari Tuhan. Serius kita mohon belas kasihan. Untuk Indonesia beberapa hamba Tuhan sedang sakit. Saya berkata, Tuhan, kok bisa Tuhan? Tuhan bilang bisa, karena penghakiman aku mulai dari rumah. Terus. Dan jika penghakiman itu dimulai pada kita, bagaimanakah kesudahannya dengan mereka yang tidak percaya pada Injil Allah? Itu permulaannya orang Kristen. Nanti melanjut sampai klimaks penghakiman dari itu. Sangkakala dan cawan Tuhan. Itu bukan buat kita. Karena orang Kristen yang sungguh-sungguh dirajut. Hari ini saya serukan, mari di setiap rumah-rumah, mau tiap hari boleh lakukan satu tindakan. Ini selama masa virus corona. Saya tidak tahu setelah virus corona ada apa lagi. Pasti ada sesuatu. Tapi saya serukan, karena ini adalah dari Tuhan. Lakukan perjamuan suci. Dan setiap kepala-kepala rumah tangga akan lakukan perjamuan suci untuk keluarganya masing-masing. Kepala rumah tangga itu bisa kepala rumah tangga sebagai ayah, atau bisa ibu karena ayahnya tidak ada. Lakukan perjamuan suci ini. Ini seperti kita menandakan tanda darah atas rumah kita, sehingga malaikat maut lewat. Dan ini berketepatan dengan Paskah, Passover. Kita tidak tahu, tetapi ini yang terjadi. Saudara, saya serukan untuk para pendoa. Portal sudah terbuka dan malaikat maut banyak yang keluar. Virus corona ini sebenarnya tidak menimbulkan kematian, tapi semua bisa dimanfaatkan oleh iblis, mengambil kesempatan. Ada orang yang memang gagal ginjal, gagal jantung, dia kena sedikit bisa meninggal karena yang dipengaruhi oleh malaikat maut yang terbuka. Dan saya kemarin dapat sesuatu dari Tuhan. Terbukanya itu pada hari Valentine 14 Februari. Makanya untuk virus corona jangkanya berapa? 14 hari, angka 14 ini. Saudara pengen tahu lagi? Alkitab ada angka 14. 14 hari binatang itu disimpan. Setelah 14 hari maka terjadi korban pendamaian. Angka 14 itu adalah angka pendamaian. Makanya diserukan untuk semua orang yang percaya kepada Tuhan dan yang percaya kepada berita. Lakukan perjamuan suci. Lakukan kegiatan gereja mula-mula memang. Kalau kita memang dilarang, kita ikuti aturan pemerintah. Kalau memang akhirnya di 29 kita nggak bisa ibadah, maka lakukan ibadah streaming dan lakukan setiap rumah, karena hamba Tuhan tidak bisa melayani saudara. Jadi saudara bisa melayani dirimu sendiri. Setiap keluarga bertanggung jawab atas keluarganya. Setiap kepala rumah tangga bertanggung jawab atas rumah tangganya. Dan percaya kepada firman Tuhan. Ini kebenaran. Karena terjadinya 14 hari, pada saat itu Tuhan bilang sama saya, ini terbukanya di sini. 14 hari, 14 Februari, itu bukan hari Valentine dari apa yang dibuat. Itu ada sesuatu yang terbuka, portal terbuka, malaikat maut banyak yang keluar, merebut jiwa-jiwa.
Jadi kalau malaikat maut ini keluar belum waktunya meninggal, dia rebut persoalan. Ya, memang penghakiman ini terjadi. Mari kita berjuang. Saya merasa ada seperti pada saat terjadinya pemberontakan Korah, Datan dan Abiram, maka Harun dan semua orang yang melakukan tindakan, mereka terus lari supaya Tulah berhenti. Dan di hadapan antara mayat yang mati dan orang yang hidup, lalu Tulah itu berhenti. Yang satu bergelimpangan mati, yang satu masih hidup, lagi dalam kesakitan. Tuhan gampang menyembuhkan. Jadi orang yang ditakut ular, lihat saja ular kemarin yang dibuat oleh Musa, lalu kemudian diserukan sama Tuhan. Yang dimaksud adalah anak manusia yang akan diangkat, itu salib Kristus. Lihat, pandang korban Kristus, terjadi kesembuhan. Makanya perjamuan suci ini adalah berkaitan dengan korban Kristus. Mari semua yang melakukan korban, yang melakukan ibadah, yang melakukan ibadah di rumah, ayo lakukan perjamuan suci. Setiap kepala rumah tangga bertanggung jawab dan layak untuk melakukan perjamuan suci. Di dalam nama Yesus, kita adalah anak-anak Allah. Makanya saudara, lakukan ini semua. Ini akan melakukan hal yang luar biasa dari Tuhan. Saudara perhatikan, untuk perjamuan suci, mari kita akan siapkan diri. Yuk, tolong dipersiapkan diri. Biarin. Saya serukan dulu dalam 1 Korintus 11 sebelum kita lakukan perjamuan suci. Kalau pelayan perjamuan suci dan pemusik, saya ingin mengajak saudara untuk membaca. Biasanya perjamuan suci itu dibaca di 1 Korintus 11 ayat 23 sampai 26. Tidak pernah atau jarang sekali membaca ayat 27. Saya baca sekarang ayat 27. Jadi barang siapa dengan cara yang tidak layak makan roti atau minum tawaran Tuhan, ia berdosa terhadap tubuh dan darah Tuhan. Karena itu hendaklah tiap-tiap orang mengoreksi dirinya, menguji dirinya sendiri. Jangan pernah sekarang kita ini menuduh orang lain. Mari seluruh pelunjukmu arahkan kepada dirimu. Setiap orang menguji dirinya sendiri, mengoreksi dirinya sendiri, dan baru sesudah itu yang makan roti dan minum dari cawan itu. Itulah cara yang layak makan tubuh dan darah Kristus, yaitu menguji dirinya sendiri. Kalau kita koreksi diri, pasti kedapatan kita ini banyak kesalahan dan pasti kita bertobat. Tapi kalau kita membenarkan diri dan ngomongin orang, nggak pernah bertobat kita. Koreksi diri kita. Karena itu hendaklah tiap-tiap orang menguji dirinya sendiri, dan baru setelah itu yang makan roti dan minum dari cawan itu. Karena barang siapa makan dan minum tubuh tanpa mengakui tubuh Tuhan, ia mendatangkan hukuman atas dirinya. Sebab itu banyak di antara kamu yang lemah dan sakit. Mengapa orang Kristen kena lemah dan sakit? Dan tidak sedikit yang meninggal. Beberapa hamba Tuhan sudah meninggal. Kalau kita menguji diri kita sendiri, hukuman tidak menimpa kita. Tetapi kalau kita menerima hukuman dari Tuhan, kita dididik supaya kita tidak akan dihukum bersama-sama dengan dunia. Ada hukuman atas dunia. Tapi Tuhan kalau memberikan kita ada masalah hidup, kita dididik. Tidak seperti dengan dunia dihukum. Kalau kita dididik, diajar supaya bertobat. Mari kita menguji diri kita sendiri. Haleluya. Dalam kepada Tuhan. Oh, haleluya, kami mohon pendamaian-Mu Tuhan. Memang kami dipaksa oleh peristiwa ini bahwa kami harus menangis. Seharusnya tidak begini Tuhan. Kami mohon ampun untuk seluruh anak-anakku di seluruh dunia. Kami percaya dalam pengampunan-Mu lebih berkuasa dari semua penyakit dan virus apapun. Kuasa-Mu bekerja. Pada saat Musa mendapatkan firman, juga banyak orang Israel yang kurang percaya. Saat Musa berkata semua darah ini ditaruh di tiang dan ambang pintu, tidak semua orang Israel percaya. Tetapi kami mau percaya kepada-Mu Tuhan, karena ada peristiwa yang sedang terjadi. Kami mau bertobat di dalam nama Yesus Kristus. Kami mengoreksi diri kami tidak menuduh orang lain, kami tidak membenarkan diri. Dan kuasa perjamuan suci ini yang akan kami terima dengan percaya adalah tubuh dan darah Kristus, terjadi pendamaian. Sehingga 14 hari itu bukan 14 hari satu musibah. 14 hari itu adalah korban pendamaian yang dimunculkan sehingga terjadi pendamaian.
Itulah suasana pembebasan di kami terima Tuhan dan dalam berdekat percaya kami berkat di dalam Tuhan. Haleluya. Tuhan Engkau ajaib bagiku. Amin. Tak ada yang tak mungkin bagimu. Haleluya. Kau yang telah berfirman dan semuanya jadi. Amin. Tuhan Engkau ajaib bagiku. Tuhan Engkau ajaib bagiku. Engkau ajaib bagiku. Tak ada yang tak mungkin bagiku. Tak ada yang tak mungkin bagiku. Haleluya. Kau yang telah berfirman, kau yang telah berfirman dan semuanya jadi. Tuhan Engkau ajaib. Sungguh ku percaya tiada yang mustahil. Sungguh ku percaya tiada yang mustahil. Mukjizat masih ada dalam hidupku. Kami hanya percaya kepada kuasa-Mu. Bukan karena kami melanggar perintah dari pemerintah. Kami melanggar pemerintah. Tapi kalau sekarang kami lakukan ibadah, kami percaya kepada kuasa-Mu, kuasa kerja dan kuasa ibadah. Setiap tahun Kau berfirman kepada kami, Tuhan, di tempat ini. Kuasa ibadah itu dahsyat. Dan hari ini adalah satu penentuan untuk kami. Kami bukan berarti sok-sokan Tuhan, tidak. Kami juga takut juga. Tapi kami bergantung kepada kuasa ibadah ini. Mungkin kami disebut orang bodoh. Tidak bodoh. Biarlah kami bodoh karena kami percaya kepada Tuhan. Hamba juga takut Tuhan. Bukan takut karena virus. Tidak pernah aku takut itu. Walaupun aku mati bersama dengan Tuhan di surga. Takut untuk orang-orang, supaya orang-orang jangan sampai kena virus lagi Tuhan, dan tidak ada kematian lagi. Biarlah 14 hari ini adalah angka darah pendamaian atas Indonesia. Atas dunia. Sebab
telah kuteruskan kepada namaku telah kuterima dari Tuhan. Yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan dengan mati. Dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Yesus memecah-mecahkan dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatan ini menjadi peringatan bagi aku. Kami percaya apa yang kami pegang adalah tubuh Kristus. Dan kami percaya kami akan makan tubuhmu dan bersekutu dengan tubuhmu. Ini adalah vaksin yang kuat. Karena tubuhmu tidak pernah kena penyakit. Tubuhmu sempurna. Dan apa yang kami makan menyatu dengan sel-sel darah kami. Dengan sel-sel kami Tuhan. Dan membangkitkan imun. Dan mengerjakan keajaiban. Dalam nama Tuhan Yesus kami makan tubuh Kristus. Haleluya. Makan. Mari angkat sama minum yang bersedia. Demikian juga Yesus mengambil tahun sesudah makan lalu berkata, "Tahun adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Berbuatlah ini setiap kali kamu minumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti dan minum tawar ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Dia datang." Kami percaya yang kami pegang adalah cawan perjanjian baru yang dimeteraikan dengan darah. Dan saat kami minum, maka akan menyatu di dalam darah kami. Darahmu yang sempurna, darahmu yang tidak berdosa akan melindungi kami. Akan bekerja dalam setiap darah, dalam setiap darah kami, menghapuskan segala dosa kami. Itulah penyebab dari semua. Haleluya. Kami terima darahmu dan percaya kami hidup dalam nama Yesus. Saudara, mari kita akan lakukan Kristonium. Jadi geser semua. Saudara berlutut. Mari kita sungkem. Kalau saudara mau di luar silakan. Haleluya.
Tuhan menyatakan untuk meniru melakukan deklarasi perkataan kuasa firman Tuhan. Mari satukan hati. Kita akan perkatakan kuasa firman Tuhan. Firman yang menjadikan apa yang tidak ada menjadi ada. Akan vaksin yang belum ada pun akan terbentuk lewat kuasa perkataan firman. Haleluya. Dalam nama Yesus Kristus. Kami hentikan semua roh maut dalam nama Yesus. Kami hentikan semua pekerjaan maut dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus Kristus, semua yang sakit dengan kuasa Yesus Kristus. Dalam nama Yesus Kristus orang Nazaret, jadilah sembuh. Jadilah sembuh. Jadilah sembuh. Kuasa kesembuhan menyebar. Seperti apa yang terjadi, virus menyebar. Sekarang kuasa kesembuhan menyebar. Kuasa pendamaian menyebar atas tanah Indonesia, atas dunia. Mungkin ayo kalau saya dengar keluar lagi, ada keluar lawan terkadang. Kuasa bekerja Tuhan atas semua anak-anak warga, semua rakyat Indonesia. Haleluya. Dan kami halau semua awan gelap atas Indonesia dalam nama Yesus. Kita meluhuri nakasalan dari kita Yesus. Karena keinginan Tuhan terbangun. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Kuasa bekerja. Terima kasih buat apa yang sudah bekerja. Dalam nama Yesus Kristus, kami alaskan doa, penyembahan, ucapan syukur dan semuanya kepadamu. Dalam nama Yesus Kristus, haleluya. Amin. Tuhan, terima kasih.